Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Apakah sudah terlihat ini anunya saya? Sudah. Udah ya, share screen-nya ya. Kalau saya ini, saya gedein, gininya kelihatan nggak, teman-teman? Aman ya? Aman, Aman, Kak. Oke, aman, kelihatan. Kak. Ya, lanjut ya. Oke, teman-teman semua, selamat datang di seri belajar bareng sama saya, Mr. Prince. Oke, teman-teman semua, malam hari ini kita belajar bareng tentang P3K ya, terutama khususnya untuk Mansoswa. Ada rekamannya ya nanti. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita mulai dari ini ya, kompetensi manajerial. Teman-teman Ya yang Allah, nih. yang Kok ini belajar tolong ya? di ini ya, di mute dulu karena admin sendiri nggak bisa nge-mute teman-teman. Minta tolong ya, di mute dulu. Oke, kelihatan ya teman-teman ya, aman ya? Nah, oke. Ya, kita mulai dari apa itu manajerial. Untuk teman-teman yang sudah belajar mungkin sudah paham. Manajerial itu apa sih? Manajerial itu kan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Nah, kompetensi manajerial ini berkaitan erat dengan kemampuan kognitif yang harus dimiliki oleh setiap pegawai atau calon ASN, baik secara konsep maupun teknik, untuk menerjemahkan pengetahuan dalam praktik, sehingga tercapai hasil kinerja yang diinginkan. Maksudnya gimana? Jadi, tidak hanya sekedar kita tahu teorinya, manajerial itu seperti apa, tapi kita harus bisa mempraktikannya. Oke, kita lanjut. Oke, sebagaimana teman-teman ketahui semuanya, bahwa manajerial ini terdiri dari 8 aspek. Aspek pertama ada integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, oke, silahkan kalau yang mau di screenshot atau mau dibaca-baca boleh. Ya, ini tips dan trik khusus untuk menjawab soal manajerial. Nah, yang pertama, kita itu harus memposisikan diri kita sesuai konteks yang ada dalam soal. Entah kita sebagai pemimpin, sebagai ketua tim, atau supervisor, dan rekan kerja atau karyawan biasa. Selanjutnya, pilihlah jawaban yang berupa tindakan nyata, yang berperan aktif, bertanggung jawab, dan bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya tindakannya itu tidak apa ya, tidak melakukan sesuatu hal yang berinisiatif atau aktif, itu besar kemungkinan hanyalah sebuah pernyataan atau jawaban yang salah. Oke, kita lanjutkan. Oh, Selanjutnya, ajan. mengutamakan kepentingan instansi atau perusahaan Iya. Anda dan Apa dia hasil kerja yang menyesuaikan sendiri dilakukan. otomatis? Pak, masih ada Pak pengen banyak. Kak Ulfa, Kak Yana, tolong di-mute dulu kakak. Ya, tolong dilihat ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, yang ketiga, kita utamakan dulu kepentingan instansi atau perusahaan kita. Dan hasil kerja yang dilakukan itu berkesinambungan atau berjangka panjang. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kita harus mengutamakan tugas dari instansi gitu. Dan hasil kerjanya itu dilakukan terus-menerus atau memiliki jangka panjang gitu. Selanjutnya,
Jawaban yang merupakan kalimat negatif seperti kata menolak, menghindari, atau menyalahkan, atau tindakan yang kurang aktif seperti tindakan pasif tadi bisa biasanya jawabannya itu sama. Oke, Pipis. kita lanjut ya. Ini trik khususnya. Jika kalian menemui soal tentang konflik, pilihlah jawaban yang melakukan koordinasi atau diskusi terbuka untuk menemukan solusi. Kemudian, jika Anda menemui soal tentang orientasi pada hasil, pilihlah jawaban yang berupa manajemen waktu terbaik dan menentukan skala prioritasnya. Yang ketiga, jika Anda menemui soal tentang mengelola perubahan, pilihlah opsi yang mendukung akan perubahan yang terjadi dan memberikan pendampingan. Jadi dia intinya tuh ada kata adaptasi kalau yang mengelola perubahan. Terakhir, jika Anda menemui soal yang terkait dengan laporan atau data penting, pilihlah jawaban yang menunjukkan kejujuran dan transparansi. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya tentang sosial kultural. Nah, soskul ini kan sebenarnya kalau kita lihat agak mudah ya teman-teman ya. Mudah dalam artian sering dialami sehari-hari. Soskul sendiri secara umum adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku kita yang terkait dengan pengalaman untuk berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Majemuk artinya berbeda-beda eh, agama, beda-beda suku, kemudian jenis kelamin, latar belakang kita, sosial ekonomi, dan yang lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Oke, empat kompetensi utama dalam soskul. Yang pertama ada peka terhadap keberagaman, beragaman agama, budaya, adat istiadat atau kepercayaan. Kemampuan berhubungan sosial artinya kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja kita atau atasan kita, gitu teman-teman ya. Selanjutnya ada kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Biasanya nih soal yang muncul adalah soal yang terkait konflik. Yang terakhir ada empati. Oke, tips dan trik khusus menjawab soal sosiokultural. Yang pertama, posisikan diri kita menjadi orang yang menghargai perbedaan dan mau beradaptasi pada lingkungan. Yang kedua, pilihlah pilihan jawaban yang menunjukkan sikap inklusif. Inklusif tahu teman-teman apa sikap inklusif? Ada yang tahu sikap inklusif? Yang menghargai semua orang. Ya, sikap yang inklusif atau tidak membeda-bedakan antar orang lain ya. Maksudnya kita itu adil. Kesetaraan. Ya, kita kesetaraan gender, kesetaraan kesempatan, gitu ya. Selanjutnya ada berempati dan bisa menjaga kerukunan. Ketiga, jangan melakukan pemaksaan terhadap budaya yang kita yakini. Jadi sering kadang menurut kita, menurut suku kita atau menurut kebudayaan kita, kita tuh lebih baik dari orang lain itu jangan dipilih jawabannya. Yang terakhir, jangan mengabaikan pendapat orang lain. Oke, selanjutnya trik khusus. Nah, yang pertama ada jika menulis soal keberagaman budaya atau keberagaman agama, pilihlah jawaban yang menghargai keyakinan rekan kita atau teman kita, kemudian ada kebiasaannya dan juga nilai atau norma masyarakat setempat. Kedua, jika menemukan soal terkait rekan kerja baru, pilihlah jawaban yang melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan pendampingan terhadap rekan tersebut. Oke. Ketiga, jika menemui soal terkait konflik antar suku budaya, pilihlah jawaban yang mengutamakan dialog hingga mendapatkan solusi yang dapat disepakati bersama. Gitu ya. Jadi kalau kemarin yang setelah saya tes ya, soal yang saya temui itu kalau soskul ada tentang konflik, misalnya apa ya perbedaan tentang kebiasaan. Si A terbiasa misalnya apa ya kemarin ya? Ntar saya ingat. Ya, si A terbiasa makan
Makanan pedas ini tidak sama persis soalnya, cuma saya buat menyerupai aja. Si A biasa makan pedas, si B tidak bisa makan pedas, gitu. Kemudian ternyata makanan yang akan dimakan pada saat acara syukuran kantor adalah makanan yang pedas. Nah, jadi bagaimanakah solusi terkait hal ini? Nah, itu kita harus ada dialog dulu ya teman-teman ya. Jadi harus ada rapatnya atau diskusinya sehingga mendapatkan solusi yang bisa disepakati secara bersama-sama. Ini terdengar mudah, tapi percayalah nanti pas saat menjawab itu jawabannya mirip-mirip. Jadi harus lebih teliti dalam membaca soal. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada kompetensi wawancara. Dua aspek utama ada integritas dan moralitas. Lanjut. Apa yang diujikan dalam soal wawancara? Yang diujikan adalah serangkaian pertanyaan. Ada 10 pertanyaan ya, yang berbentuk studi kasus untuk mengumpulkan informasi mengenai sikap dan pandangan kita. Atau POV kita, point of view, sudut pandang kita terhadap sesuatu hal. Kita lanjut. Apa yang diharapkan dari soal wawancara? Soal wawancara itu menggali informasi mengenai nilai moralitas dan integritas yang meliputi beberapa indikator seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika, kepatuhan, dan yang lain sebagainya. Oke, dari contoh komitmen kemarin saya dapat satu soal tentang ini aja sih ditanya. Misalnya saya biasa makan di toko A. Saya sudah cocok dengan rasa dan harganya yang murah. Kemudian ada toko B yang menawarkan varian rasa yang baru, harga yang lebih murah. Jadi apa sikap kita terhadap penawaran tersebut? Apakah kita akan beralih ke toko B atau tetap berkomitmen di toko A? Itu saja jawabannya yang berkomitmen di toko A. Seperti itu ya teman-teman. Kemarin saya dapat satu soal. Tentang etika juga bagaimana sikap kita terhadap atasan, sama kepatuhan sama. Oke, selanjutnya tips menjawab soal wawancara. Tampilkan atau tunjukkan diri Anda itu memiliki sikap yang jujur, berprinsip, dan berani bertindak berdasarkan fakta kebenaran. Nah, biasanya soal ini terkait dengan ajakan atasan untuk melakukan sebuah pelanggaran. Saya ada dapat itu soal wawancara kemarin juga, satu soal. Bagaimana cara kita memberikan solusi terhadap ajakan atasan itu? Apakah ditolak? Apakah atasan kita dilaporkan? Jadi teman-teman harus bisa menampilkan sikap yang jujur, punya prinsip, dan bisa bertindak berdasarkan fakta. Oke, yang kedua, memilih jawaban yang terbaik adalah tindakan yang menegakkan aturan, menjaga profesionalitas, dan mampu membedakan mana tindakan yang benar dan salah. Ini artinya masuk di poin integritas ya teman-teman. Kalian akan dikecoh dengan soal-soal yang mana pemilihan jawabannya mirip-mirip seperti yang saya sampaikan. Jawabannya itu biasanya ada dua jawaban identik yang sangat mirip, cuma berbeda kata atau kalimat. Tapi kalimatnya itu sangat tricky atau menjebak gitu. Jadinya harus pahami aja. Kalau dikasih tugas dikerjakan, kalau disuruh Apa? kakak, tolong ingat dulu. Kak Sri Jayanti. Oke, kita lanjut ya. Tips dan trik khusus menjawab soal wawancara. Pertama, jika menemukan soal terkait tindakan pelanggaran, nah seperti yang saya bilang tadi, pilihlah jawaban yang melapor. Tapi melapornya nggak hanya melapor ya teman-teman ya, harus ada bukti data yang valid dan sesuai prosedur. Ini masuk di poin integritas. Jika berhadapan dengan konflik tentang penilaian terhadap sesuatu, misalnya tindakan tertentu, pilihlah jawaban yang mengutamakan etika kerja dan sikap hormat. Ini apa nih maksudnya nih? Maksudnya ini nih adalah ajakan rekan atau di atasan untuk memanipulasi misalnya daftar gaji atau daftar
absensi untuk mendapatkan insentif misalnya. Nah, kita harus bisa menilai nih, apakah ini sesuai dengan etika atau tidak. Kalau tidak sesuai, jangan dipilih. Selanjutnya, jika menemukan soal tentang aturan kerja atau tugas yang diberikan oleh atasan, pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap tegas, tidak boleh berkompromi, harus patuh terhadap aturan, menegakkan sistem kerja. Artinya, biasanya soalnya tuh jebakannya gini. Ini sama aja dengan manajerial tuh integritasnya sama ya. Ada kemarin dibahas di grup itu. Jika ibu Anda sakit, ya kan? Jika ibu Anda sakit, tetapi Anda memiliki tugas penting yang harus diselesaikan di kantor atau di sekolah, apa yang akan Anda lakukan untuk menyikapi tugas penting tersebut yang harus diselesaikan hari ini juga, gitu. Teman-teman jangan pilih yang ini ya, yang kalau soalnya tentang itu, pilihlah jawaban yang mengutamakan pekerjaan, walaupun terdengar tidak empati atau tidak manusiawi, tetapi tidak boleh berkompromi dengan aturan atau tugas yang diberikan. Yang terakhir, jika menemukan soal tentang teman dekat atau teman akrab, pilihlah jawaban yang mengutamakan objektivitas, tidak memihak, dan tindakan dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya misalnya Anda menjadi panitia seleksi. Teman dekat Anda ingin mengikuti seleksi dan meminta bocoran soal untuk seleksi. Nah, itu jelas harus kita tolak ya sebenarnya untuk permintaannya. Oke, sudah habis untuk materinya. Habis ini kita latihan soal ya. Teman-teman tolong dukung saya untuk di subscribe YouTube-nya. Alhamdulillah sekarang udah 700 ya subscribernya, kemarin ini terakhir 400. Terima kasih yang sudah follow saya, yang sudah subscribe ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu aja. Saya stop share ya untuk screen-nya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, ditanyakan dulu sebelum kita mulai untuk latihan soal. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Terus saya buka dulu kolom pertanyaan. Teman-teman minta maaf ya tadi kalau ada yang bersuara terus saya nggak bisa mute karena saya sendiri sebagai admin ya, teman-teman, ya. Maaf. Nggak mau tanya dong. Silakan. Nah, kalau misalnya di soal itu disebutkan kita sedang bekerja, terus dikabarkan orang tua kita itu kritis kondisinya dan tidak sadarkan diri. Nah, itu apakah kita tetap harus mengutamakan pekerjaan atau bagaimana ya, Kak? Ya dilihat konteks soalnya. Kalau misalnya di situ harus dikerjakan dan diselesaikan saat ini juga, ya enggak mau. Tapi kan nanti di pilihan jawabannya itu pasti ada eh, Anda fokus terhadap pekerjaan, kemudian Anda menelpon keluarga untuk menggantikan Anda, gitu. Itu bisa. Nanti jawabannya itu enggak akan sekejam itulah. Intinya tuh tidak sampai yang terlalu ekstrim gitu. Nggak mungkin. Karena soal yang dibuat oleh panitia seleksi itu ya sudah soal yang terbaik lah menurut saya. Dan saya tidak menemukan soal seperti itu saat tes kami. Aman aja. Apa yang kira-kira menurut teman-teman yang paling sulit lah untuk apa namanya dipahami dari Mansoswa ini? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mau izin bertanya, Boleh, boleh silahkan Kak Adin. kan kalau di soal itu saya masih bingung antara kapan kita menegur dan kapan kita melaporkan. Misalkan contoh, ada teman yang izin bekerja, tapi pada saat itu kita tahu kalau teman kita itu izinnya tidak sesuai. Misalkan gak bekerjanya itu izinnya sakit, tapi pas Ya, kita ketemu dia lagi jalan. Nah itu kita milih menegur atau melaporkan ya Kak? oke. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Tadi posisinya teman kerja kan, rekan ya? Iya, posisinya rekan kerja. Oke.
dan kasus dia itu izinnya fiktif atau berbohong, cuma kita yang tahu toh. Oke, jadi kalau menghadapi soal yang kayak gitu, kita tuh hanya bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengingatkan, kemudian menegur. Menegur itu level yang nomor dua. Hati-hati dengan jawaban kata menasehati. Menasehati itu level 3. Itu hanya bisa dilakukan oleh atasan atau pimpinan dan senior. Kenapa begitu? Karena menasehati itu sifatnya adalah deep talk atau pembicaraan panjang yang terkait dengan pembinaan gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengingatkan kalau dia pelanggaran agak keras ditegur boleh. Gitu. Itu aja jawabannya. Pasti ditemukan soal kayak gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Kak, selanjutnya ya ada lagi yang mau tanya? mana nih terkait wawancara komitmen, Kak. Hmm, Nah, pernah ketemu soal kayak gini. Dua soal dari sumber bimbel yang berbeda kayaknya itu oke dapat oke. share dari teman juga. Jadi, dia ini tentang komitmen. Misal dia itu udah cita-cita dia dari kecil ingin mengabdi sebagai guru di desa terpencil. Nah, sekarang dia udah dapat kerja di kota. Tiba-tiba dia dapat kesempatan lagi untuk menjadi guru di desa terpencil itu seperti cita-cita dia. Nah, itu kalau pilihannya kita komitmen dengan pekerjaan yang sekarang atau balik lagi ke cita-cita yang kecil itu, Kak. Yang benar jawabannya itu kita pilih memilih tawaran yang sesuai dengan cita-cita kita saat kecil. Yang benar. Berarti kita komitmennya dengan yang itu ya, bukan pekerjaan yang saat ini. Itu gimana tuh, Kak? Nah, tadi Ada kan dua 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 soal kayak gitu. dua soal dua ini ya. Mungkin dari dua bimbel yang berbeda tapi soalnya mirip gitu ya, Mas. Iya, dan jawabannya pun sama. Jadi dia balik lagi ke yang cita-cita awal atau komitmen yang awal, bukan yang saat ini dia dapat gitu, Kak. Ada spesifik soalnya enggak? Maksudnya di kalimat soalnya itu alasan dia mau menjadi guru itu karena cita-cita gitu ya. Sebenarnya gini, kalau soal komitmen itu dilihat bentuk kalimatnya aja. Kalau misalnya kalimatnya cenderung positif kepada pilihan yang terkait dengan apa ya? Nah, jelasin. Kalau misalnya kalimatnya itu lebih cenderung positif terhadap jangka panjang atau berkesinambungan, boleh dipilih ya. Tadi seperti cita-cita tersebut. Gitu. Tapi kalau misalnya terkait dengan ya tadi contohnya yang saya bilang kan ada toko A, toko B kayak gitu. Terkait dengan pilihan yang harus memilih di antara salah satu, kemudian itu langsung terkait dengan situasional yang terjadi, ya udah harus pilih yang sudah dijalankan. Tapi terkait dengan komitmen yang seperti kamu sampaikan tadi, saya nggak dapat soal kayak gitu. Soal wawancara itu saya bisa pastikan untuk teman-teman semua itu lebih mudah, nggak sesulit yang kalian bayangkan. Nah, Levelnya itu ini nggak Kak, sampai situ. soal pastinya, Kak. Saya Hmm, baca, Kak. boleh, boleh, boleh. Nih, Silakan. tentang wawancara. Di pertanyaan tuh, saya sejak kecil Anda bercita-cita menjadi guru di daerah terpencil karena Oke. ingin mengabdi untuk pendidikan anak-anak kurang mampu. Setelah lulus dan mengikuti seleksi, Anda justru diterima di kota besar dengan fasilitas lengkap dan gaji yang lebih tinggi. Namun, di saat bersamaan, ada peluang dari LSM untuk mengajar di daerah terpencil, walau tanpa gaji tetap. Sikap Anda adalah, nah, pilihan opsinya yang A, saya memilih tetap di kota besar karena lebih menjamin masa depan saya dan keluarga. Yang B, saya mempertimbangkan ulang dan mungkin memilih LSM jika merasa tertantang. Yang C, saya menerima tawaran LSM meski tanpa gaji tetap karena sesuai dengan cita-cita saya. Yang D, saya menolak kedua tawaran dan memilih melanjutkan studi saja.
Kalau yang D itu langsung dihilang, langsung dieliminasi kan. Iya. Kemudian tersisa opsi yang menerima tawaran dari LSM dan juga tetap bekerja di kota besar itu kan. Nah, antara dua itu Iya, kan Kak. maksudnya. Iya, Kak. Oke. Nah, jadi itu sebenarnya bisa diambil kesimpulan yang lebih mendekati adalah yang menerima tawaran di LSM. Kenapa? Karena pengantar soalnya adalah dia ini sudah punya cita-cita gitu. Jadi jawaban itu selalu berkaitan dengan soal. Itu yang harus teman-teman paham. Teman-teman akan dikecoh dengan kalimat seperti yang tadi itu, yang harus memilih di kota besar terkait dengan gaji. Dan itu cuma pengecoh aja sih. Karena sebelumnya kan nggak ada disinggung nih terkait dengan gaji kan. Di soal itu nggak ada toh. Nggak ada kan? Ini dia pengecoh kali, Kak, ya. Dia dibilang dia keterima di kota besar dengan fasilitas lengkap dan gaji yang lebih tinggi. Tapi yang di wilayah terpencil itu tidak ada kan. Maksudnya Oh, tidak enggak. ada. Nah, dia tidak berorientasi pada uang kan. Sebenarnya dia lebih ke cita-citanya. Makanya eh, di dua bimbel itu jawabannya pasti sama. Dia akan memilih yang cita-cita. Karena pengantar soalnya seperti itu. Gitu loh sebenarnya. Itu sih triknya. Dia pasti terkait dengan soal. Oh, berarti ini termasuk komitmen kan, Kak? Ya, Berarti. termasuk Tapi kita komitmen. kembali ke yang kita awal kita. Ya, itu termasuk komitmen. Oke, Dan Kak. Terima memilih. kasih. Ya. Jadi untuk mempermudah teman-teman itu, makanya saya selalu bilang, baca soalnya pelan-pelan, dipahami. Kalau ada kalimat pengantar seperti itu lebih condong kemana? Kalau dia mengulang penjelasan di awal, kemudian di akhir tuh disampaikan lagi terkait dengan cita-citanya, berarti dia ya harus berkomitmen dengan cita-cita itu. Oke. Komitmen yang berkesinambungan atau jangka panjang, ya benar. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, saya mau Saya tanya lagi boleh? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Ini kan saya menemukan soal Hmm. tentang seorang wakil ketua, dia itu lagi memimpin rapat. Nah, sedangkan Ah. ketuanya itu tidak hadir. Dalam rapat itu dibutuhkan keputusan yang cepat untuk mengatasi permasalahan. Kira-kira itu sikapnya harus dia yang mengambil keputusan sesuai dengan situasi atau harus menghubungi ketua dulu ya, Kak? Posisinya sebagai? Sebagai wakil ketua yang memimpin rapat dan ketuanya itu tidak hadir. Posisinya dia wakil ketua, memimpin rapat. Dia diamanahkan nggak untuk mengambil keputusan? Kalau di soal sini sih nggak ada kata-kata untuk diamanahkan. Kalau dia tidak ada, harus lapor ke ketua. Secara struktural organisasi, ketua tetap yang akan mengambil keputusan atau atasan, begitu. Oh, berarti kalau di soalnya ada kata-kata dia wakil ketua dan sudah diserahkan, baru dia boleh mengambil keputusan gitu ya, Kak? Betul. Itu triknya. Mungkin banyak bimbel nggak bahas itu. Dia kadang ada dua jawaban yang berbeda. Ada yang dia langsung mengambil, ada yang menghubungi ketua dulu. Jadi Ya. sedikit bingung. Kalau di situ ada opsi menghubungi ketua untuk mendapatkan keputusan, jika keputusannya diminta secepatnya kan, nah bisa dipilih opsi menghubungi ketua terlebih dahulu. Oke, Kan Kak, tergantung situasionalnya, iya. Oke, Oke. aman ya? Oke. Oke, sama-sama. Ada lagi silakan kalau mau bertanya. Nanti yang di Saya, kolom Kak, chat saya jawab nanti ya. Silakan. Kak, izin tanya. Kalau saya mohon dibantu, kalau saya belum terlalu paham tentang bagaimana itu soal yang orientasi hasil dengan pengambilan keputusan. Belum terlalu bisa dibantu, Kak. Saya izin memberikan satu soal, boleh, Kak? Boleh, silakan. Silakan. Ini soalnya Yanto diminta atasan untuk menemaninya ke sebuah acara penting perusahaan. Akan tetapi Yanto belum menyelesaikan tugas membuat desain baliho. Tugas tersebut harusnya dipresentasikan besok pagi. Tindakan Yanto sebaiknya itu, Kak,
yang untuk opsi A meminta atasan untuk mengajak karyawan lain yang sedang tidak bekerja, atau yang opsi ini menyelesaikan baliho setelah menemani atasan. Kalau Ah, di gampang, bagaimana, langsung Kak? langsung pilih yang menemani atas. Kan diminta atasan untuk menemani kan? Ya, Langsung pilih itu. Kalau oh, kamu meminta atasan itu salah. Kenapa? Nggak boleh kita nyuruh-nyuruh atasan. Nggak boleh ya. Jangan sampai di itu bahaya tuh. Nggak boleh kita meminta atau nyuruh-nyuruh atasan. Kita apa ya, memprotes atasan kalau itu tugas yang benar dan tidak ada pelanggaran hukum, nggak boleh diprotes atau menyaran. Yang boleh tuh hanya menyarankan. Kalau memprotes atau meminta tuh jangan. tapi Maksudnya Kak, kapan minta-mintanya tuh nyuruh gitu nah maksudnya. Bukan minta atau gimana. Pertimbangan nggak apa-apa. Gimana gimana? terus Kak, kapan ya kira-kira yang maksudnya itu kita mendahulukan pekerjaan dulu kan desain balihonya kan harus belum selesai terus harus Nah, presentasi besok kalau dia menemaninya apa menyelesaikan baliho setelah menemani atasan sih. Tapi kalau misal kita kan nggak tahu kapan balihonya selesai atau barangkali besok tutup, maksudnya percetakannya tutup ah, atau gimana? jangan mengandai-andaikan soal. Itu Oh. kan di pikiran kita aja. Oh nanti kalau percetakannya tutup gimana? Oh jangan. Itu mengandai-andai soal jangan ya. Kemudian tadi tuh kalau ada tugas dari atasan harus didahulukan dikerjakan. Meskipun kita ada tugas apa ya? Tugas yang sedang dikerjakan. Nanti pasti ada pilihan jawaban di mana dua aktivitas atau dua hal itu bisa dilakukan bersama-sama, tapi tetap bahasanya itu di awalnya eh, mematuhi tugasnya atasan. Misalnya disuruh nemani, nemani, suruh menghadiri seminar, seminar. Tapi kan setelah itu kita melanjutkan pekerjaan kita. Pasti ada jawaban yang seperti itu. Jadi dua hal bisa dilakukan bersamaan dan itu merupakan solusi yang solutif atau win-win solusi. Gitu menurut saya. Iya, Kak. Bisa dipahami ya? Aman ya, Kak Aida? Bisa Kak, beberapa soal Ah, ada memang yang begitu. iya kan? Kasih. Ah, Iya, ah. banyak. Alhamdulillah kalau sudah paham. Ada lagi teman-teman yang punya Boleh, pertanyaan? saya boleh Kak. Boleh, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya Kak. Saya mau nanya terkait dengan soal manajerial yang mengguna Anda melihat bahwa rekan kerja menggunakan fasilitas kantor. Nah, itu sebaiknya diberi apa? Saya beberapa kali dapat soal tersebut, tapi kayak jawabannya tuh beda-beda, Kak. Beda. Oke. Kadang melaporkan, kadang menegur langsung, kadang memberitahu dengan baik-baik gitu, Kak. Jadi sebenarnya sebaiknya Gimana? bagaimana, Kak? Ya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya menemukan rekan kerja yang menggunakan fasilitas kantor, kemudian nanti kan di konteks kalimatnya tuh ada tuh menggunakan fasilitas kantornya ini berulang kali atau bagaimana. Misalnya dia berulang kali nih. Kita ingat teman-teman, sesama rekan kerja hanya bisa melakukan mengingatkan dan menegur kalau dia tidak melakukan tindakan kriminal atau kegiatan yang merugikan instansi atau perusahaan. Gitu teman-teman ya. Kalau dia melanggar aturan, merugikan banyak orang, harus dilaporkan. Tapi kalau misalnya dia kayak pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya masih bisa diingatkan atau ditegur, silahkan diingatkan atau ditegur. Gitu. Itu dari yang saya pelajari ya dan saya pahami dan eh saya terapkan jawabannya tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya langsung melaporkan tuh salah. Kan tadi saya dijelaskan di slide itu melaporkan itu ada tindakan khususnya, harus ada buktinya dan sesuai dengan prosedur. Gitu. Nggak sembarangan itu melaporkan itu. Gimana bisa dipahami atau ada lagi yang mau ditanyakan? Eh, Berarti kalau misalnya dia sudah berulang kali, tapi Ah, di soal misalnya yang eh, redaksi kalimatnya hanya melaporkan ke atasan tanpa bukti apa nggak ada keterangan pakai bukti segala macam, tetap menegur atau bagaimana ya Kak? nah gini, misalnya di redaksi soalnya tuh
dia sudah melakukannya berkali-kali dan Anda sudah mengingatkannya, itu boleh dilaporkan. Itu ya. Aman? Ah iya. Bisa dipahami? Berarti eh, berarti kalau misalnya ini lebih baik ditegur ya? Ya, diingatkan atau ditegur. Kalau sesama rekan kerja ya. Oh iya. Baik Kak, sudah bisa dipahami. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Kalau kepada atasan, Anda boleh ini ya apa kayak memberi masukan. Kepada atasan tuh kita hanya boleh memberi masukan atau eh, kalau meminta meminta melakukan sesuatu yang ini ya sifatnya kayak perintah tidak boleh. Tapi kalau meminta pertimbangan, meminta saran, nah itu boleh. Harus bisa dibedakan. Gitu. Ada lagi? Oh, sorry. Kalau sudah tidak ada yang by ini ya, by mic, saya buka yang chat dulu ya. Maaf. Gimana? Siapa tadi yang mau tanya? Kak Paradita, gimana? Ada soal ya? Coba kita lihat dulu soalnya kayak. Pak Victor memiliki jadwal mengajar di jam kedua setelah upacara. Pagi itu sampai di sekolah. Oh, ini soalnya Lili nih kan? Tahu saya. Dia dipanggil oleh pimpinan untuk meluangkan waktu sekitar pukul 8 untuk membicarakan asesmen awal secara massal di sekolah. Sudah termasuk hal urgent. Yang sebaiknya Pak Victor lakukan ialah A. Minta izin pimpinan tidak ikut sertakan dirinya dalam rapat pembahasan. B. Setelah upacara masuk sebentar ke atas ke kelas untuk memberikan materi. Setelah itu izin terlambat pada pimpinan. Tujuh amanah dari pimpinan itu rapat. Soalnya dari Mas juga ini. Oh iya Kak. Oh iya, Iya, iya. Di Lili pernah kok ada soal ini juga. beda Nah, jawaban. beda jawaban ya. Iya, Kalau di Anu apa jawabannya? di kalau di daring Mas itu mana ya? C Tetap atau kayaknya A? yang tidak ikut, tetap Oh, melanjutkan. tetap melanjutkan. Iya, Nah, di sini kan bisa kita bedah ya teman-teman. Yang pertama, Pak Victor ini kan ada punya kewajiban, yaitu jadwal mengajar di jam kedua setelah upacara. A Nah, dia. kasusnya kan pagi setelah sampai di sekolah, dia dipanggil nih oleh pimpinan. Ingat, dia dipanggil oleh pimpinan. Kemudian diminta untuk meluangkan waktu di sekitar jam 8 membicarakan tentang asesmen. Ingat, permintaan pimpinan adalah tugas, ya. Oke. Sebaiknya dilakukan adalah cari pilihan jawaban antara A sampai D, mana yang Pak Victor lakukan untuk memenuhi eh, panggilan tugas dari atasan. Walaupun dia ada jadwal mengajar nih. Tapi di sini ada win-win solutionnya nih, coba cari. Kira-kira yang mana, teman-teman. Kalau yang A nih dieliminasi ya, ini jawabannya salah. Walaupun mengajar itu adalah kewajiban, tapi kalau permintaan atasan itu adalah sebuah tugas. Yang B, setelah upacara masuk sebentar ke kelas, ini boleh disimpan dulu. Dia kan izin terlambat, tapi dia tetap ikut rapat toh. Paling C, menyetujui amanah dari pimpinan untuk mengikuti rapat asesmen dan mohon izin untuk dapat meninggalkan kelas. Nah ini negatifnya, dia tidak masuk kelas. Menolak secara halus. Ini kan kalau misalnya dia mengganti kelas di lain waktu ini, ya kalau guru yang lain setuju, kalau tidak setuju gimana? Ini kan penyesuaian jadwal lagi. Yang D menolak secara halus. Ingat, tidak boleh menolak ya. Jadi D ini eliminasi, A juga eliminasi. Jadi antara B dan C. Kira-kira yang mana, teman-teman? Kalau jawaban dari saya ya, sorry. Kalau jawaban saya tuh lebih condong ke B. Karena dia tidak melalaikan kewajibannya untuk masuk kelas. Kemudian dia tetap mengikuti rapat dengan cara dia izin dulu sama pimpinan. Gimana kalau menurut kalian? Boleh diskusi kita, nggak apa-apa. Gimana? Mbak Lista mungkin mau ini sampaikan sesuatu. Teman-teman banyak yang jawab C. Gimana tuh?
Ini soal wawancara atau soal manajerial? Kalau misalkan manajerial kan kita harus patuh ya. Ah, Kalau enggak, wawancara soal kita wawancara ataupun manajerial ini sama. Sama aja. sama ya. Sama. Ini kan masuknya aspek integritas ya. Tapi Oh, kalau kalau saya sih, kalau wawancara juga bisa masuk soal kepatuhan atau loyalitas ini bisa juga. kalau saya setuju yang D, betul kata Kak Sandi. Win-win solution selagi ada dua apa ya, dua hal yang bisa Dua kita hal. kerjakan dari kebaikan tanggung jawab utama gitu kan. Di situ dia kan tetap masih tugas. Seperti halnya guru kalau ada rapat gitu kan, tetap kelas itu nggak boleh Nggak dibiarkan boleh gitu kosong, ya. Kalau yang betul. itu ini meninggalkan tanpa memberikan tugas, otomatis kan Ya, tanggung jawab dia yang pertama hilang, terus siswa juga pasti berhamburan gitu kan. Jadi itu bisa kita kaitkan ke real life-nya. Kalau ya. kita mau ngikutin rapat, kita mau ada acara, itu harus memberikan tugas agar tanggung jawab kita tetap ada dan juga siswa kita tetap mendapatkan materi dari kita. Itu sih, Kak. Oke, saya berarti jawaban Mbak Lisa sama saya sama ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Sebenarnya pilihan C ini sangat bagus. Kenapa? Di sini kan menyetujui amanah dari pimpinan mengikuti rapat asesmen. Tapi negatifnya itu di sini. Kita meninggalkan kelas. Eh, Kita mengabaikan kewajiban kita untuk memenuhi perintah atasan. Itu kan kalau sebagai seorang pegawai yang baik itu tidak boleh dilakukan, teman-teman. Kita harus jadi ASN yang perfect, manusia yang sempurna. Jadi kalau bisa kita mengerjakan dua hal cara baik, jadi kenapa tidak gitu. Jadi harus dilakukan. Kalau menurut saya begitu POV saya. Kalau teman-teman pilih C ya nggak apa-apa. C itu patuh tapi yang manunya tidak baik. Gimana? Sampai sekarang mungkin yang C itu tidak ada kata meninggalkan begitu saja gitu kali ya. Jadi Iya, tidak betul. sesuai satu, jadi tidak ada kata di akhirnya kan itu ada negatifnya. Jadi pokoknya selagi soal itu ada negatif, kita usahakan jangan pilih. Iya, benar. Gimana? Masuk nggak analisanya? Aduh, seru ya kalau bahas-bahas soal gini ya. Oke, mungkin kita boleh ini ya lihat soalnya dari Kak Budi Febrianto nih. Semua karyawan antri mendapatkan gaji dan THR menjelang Lebaran. Kamu baru saja mendapatkan bagianmu. Saat diperiksa ternyata jumlah uangnya kurang. Mereka tidak memberi gaji lembur, padahal kamu sangat mengharapkan gaji lembur sebagai tambahan. Tindakan kamu adalah saya mengajukan komplain, B menanyakan gaji rekan saya. Yang B ini jangan ya, nggak usah. Nanti jadi konflik. Ini menciptakan konflik. B langsung dieliminasi. Yang C, saya meminta, ini hak ya maksudnya nih, hak saya untuk dipenuhi. Yang D, saya mengikhlaskan hal ini sebab kemungkinan akan diganti bulan depan. Oke, untuk opsi D dihilangkan. B dan D dihapus. Antara A dan C silahkan teman-teman pilih. Kira-kira yang benar. Yang lebih bagus mengajukan komplain atau meminta hak untuk dipenuhi. Nah, ini dua jawaban yang mirip tapi membuat pertimbangan yang berbeda. Kira-kira yang mana? Ayo, bagus nih soalnya dari Kak Budi. Soalnya pendek tapi menjebak. Nah, kayak ginilah soal-soal yang kemarin saya temui itu seperti ini. Cuman pilihan jawabannya tidak sependek ini ya. Dia masih agak panjang sedikit malah sih. Gimana menurut teman-teman? Boleh didiskusikan. B dan C jangan ya. B dan C jangan. Kalau B dan D sorry, B dan D jangan. Berarti A dan C. Kira-kira yang mana? Mengajukan komplain atau meminta hak untuk dipenuhi terkait dengan gaji ini. Oh, teman-teman jawab C, meminta hak dipenuhi. Oke. Ada yang jawab A. Nah kan benar kan? C dan A kan? Ada yang punya pendapat silahkan di on mic saja. Boleh, nanti kita diskusi. Sebelum saya ngasih soal ya, saya kasih waktu lah 5 menit terakhir nih. Meminta hak langsung ngajuin komplain. Komplain apa? Ya komplain masalah ini gajinya nggak sesuai gitu loh. Ayo yang mana kira-kira menurut kalian? Karyawan. Ayo harus analisa, harus kritis. Coba dibaca lagi soalnya. Harus dibaca baik-baik soalnya. Ingat jawaban itu selalu
korelasi atau berkaitan dengan soal. Aku pernah kok nyampaikan itu di grup, kalau sempat dicatat atau disimpan ya selamat lah kalian. Kalimat mulai pengecohnya tuh apa? Mulai membuat bingung tuh yang sini. Saat diperiksa jumlah uangnya kurang. Tapi pengecohnya sini, padahal kamu sangat berharap. Harapan itu kan berarti apa ya? Kita menuntut ini ya, apa namanya tuh? Hak ya. Kalau dari saya ya, ini jawaban saya. Kalau saya tuh jawabnya yang A. Kenapa yang A? Kalau yang C, saya meminta hak saya untuk dipenuhi. Ini lebih konfrontatif, nanti bisa menimbulkan konflik. Kenapa begitu? Kenapa seperti itu? Karena kita meminta hak untuk dipenuhi. Kita tuh harus punya dasar dulu. Dasar kita apa untuk minta dipenuhi itu apa? Kalau kita mengajukan komplain ini kan kita masih menanyakan, permisi Pak atau permisi Bu, kenapa gaji saya kok ini ya, jumlahnya kurang ya? Gitu. Itu kan kita mengajukan komplain, kita mengajak diskusi, itu kan positif ya teman. Kalau ini kan bahasanya saya meminta, kan langsung kayak, Bu, tolong nih gaji saya kurang nih, gitu kan. Bahasanya tuh nggak baik lah istilahnya, nggak positif. Nah, hak itu kan ini termaktub dalam perjanjian kerja, gitu. Nah, betul. Ini ada dari Kak Inayatun Diraya dibilang kalau A itu komplain kan membuka jalan klarifikasi atau koreksi. Nah, itu betul. Maksud saya tadi seperti itu, berdiskusi. Kalau sebenarnya teman-teman ya, kalau kita di real life itu pasti kita C to the point, boleh, tapi jangan kalau untuk di soal. Itu ya. Oke ya, KJ-nya C. Oh, KJ-nya C. Iya, kajiannya C, Kak. Aduh, Saya gimana? pernah deh. Pembahasannya apa? Pembahasannya apa dia? Kalau cuma KJC doang, nggak ada pembahasannya, saya nggak bisa nerima itu. Dan itu soal yang nggak boleh sebenarnya disampaikan ke eh, orang lain kalau misalnya nggak ada penjelasan. Bentar, Kak, saya cari dulu ya. Saya Ah, pernah dapat. oke, kalau kalau sudah dapat, nanti kita bahas lagi. Oke, gimana yang lainnya? Saya mau share soal. Teman-teman siap? Boleh ya, saya share soal ya. Hah? Ya, bentar, saya share Iya, screen Kak. dulu sambil teman-teman. Baik. Oke, gimana? Sudah kelihatan kalau saya? Aman ya? Terlihat Oke, silakan aman, Kak. dikerjain. Nomor satu jawabannya apa dan ini masuk kira-kira aspek apa? Oke, soal ini semua adalah soal manajerial ya. Silakan. Ini Zoom saya cuma 100 orang. Wah, pernah juga nih ngerjain soal ini. Kira-kira apa jawabannya? Pernah dikerjakan tapi apa kira-kira? Yang tadi sudah dibahas sama Mbak Lista. Terus siapa tadi? Ini soal apa kira-kira? Manajerial bagian ini. Gampang ini. Pengambilan keputusan bukan kita. Iya betul. Pengambilan keputusan. Gampang kok soal ini.
Ingat orientasi pekerjaan. Apa ya kira-kira? Ada yang punya jawaban? Sudah ada kah yang jawab di kolom chat? Bentar. Ya. Saya. Mana? D, D, C, D. Oke. Rata-rata D dan C ya. FR-nya keluar soal tipe begini nggak? Ada. Kemarin saya dapat kok. Tapi bahasanya beda, nggak seperti. Intinya dia pengambilan keputusan dan dia lebih kalimatnya lebih halus lagi, lebih membuat adrenalin lah kalau kalian jawabnya. D ya, rata-rata D. Oke. Rata-rata jawab D. Ini ujiannya rata-rata kapan? Ujian. Masih lama kah ujiannya? Tanggal 5, Pak. Wow, tanggal 5, sebentar lagi tuh, 4 hari lagi. Tanggal 6. Tanggal 6, oke. Semangat aja dalam oke. Oke ya, sudah positif ya. Oke. Yang jawab D mayoritas D ya. D, 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 oke D, C, DC ya. Oke. Oke, ternyata kunci jawabannya atau pembahasannya adalah yang benar adalah C. C poin 4. Kira-kira D poin berapa teman-teman D? 3, Kak. Poin 2. D Sayang poin sekali. 3. Poin 2. Poin 2. Soalnya kalau manajerial itu kita harus tetap mengutamakan pekerjaan kan ya. Ya. Oke, saya bahas ya. Oke, saya bahas, teman-teman. Oke, Anda adalah seorang guru ASN yang tengah mengajar di kelas pada pembelajaran hari itu. Di tengah pembelajaran, tiba-tiba ponsel Anda berbunyi. Saudara Anda mengabarkan ibu Anda baru dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan darurat. Jadi Anda mulai digiring untuk menjawab pilihan D. Sadar nggak? Kemudian Anda memiliki tanggung jawab terhadap proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di kelas dan juga harus mengelola situasi ini dengan hati-hati. Tambah lagi, Anda harus bingung nih pertimbangannya. Saat ini Anda dihadapkan untuk memenuhi tanggung jawab profesional sebagai pendidik dan merespon situasi pribadi yang mendesak terkait beliau. Bagaimana Anda mengelola situasi ini secara bijak? Oke, dari A dulu ya, saya bahas. A, keluar kelas dan bergegas pulang. Ini poinnya 1. Pilihan ini kurang tepat karena Anda langsung keluar kelas tanpa memberitahu siapapun. Kemudian B, meminta izin kepada kepala sekolah pulang lebih awal. Adalah pilihan yang menunjukkan respon cepat dan tanggung jawab terhadap keluarga. Namun pilihan ini mengabaikan terhadap profesional Anda. Jadi ini poinnya 3. Yang C, poinnya 4. Menunggu kegiatan sekolah berakhir dan segera ke rumah sakit setelahnya. Oke, teman-teman ya, saya kasih kunci untuk menjawab cepat. Ya, saya kasih kunci untuk menjawab cepat. Kenapa? Pilihannya jawabannya C. Selalu ingat teman-teman bahwa untuk menjawab soal harus win-win solution. Kalau ada 2 aktivitas yang sedang dilakukan, itu carilah
yang bisa mengakomodasi dua hal bersamaan dan jawabannya positif terkait dengan soal. Udah, itu aja, kunci. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Cukup bagus kan soalnya? Sayang sekali. Betul ya. Ini Kak Rian bilang pernah dapat di Miss Yura. Nah, ini kan tergantung soalnya. Kebetulan soal ini adalah soal manajerial tentang aspek pengambilan keputusan. Kalau empati masuknya ke soal sosial kultural, itu boleh izin pulang boleh. Kalau soalnya sosial kultural. Nah gitu, jadi soal itu bisa jadi dia soskul atau dia manajerial tergantung nomor pengerjaan soal. Kan saya sudah jelaskan di grup, hati-hati dengan nomor pengerjaan soal harus dihafalkan. Kenapa? Karena eh, kalau kita sudah tahu nomornya, oh ini masuk soal sosial kultural nih, jangan pilih yang C, jelek poinnya. Pilihlah yang izin. Kalau tidak dijelaskan soal itu soal apa, ya teman-teman menilai sendirilah. Kira-kira itu bagus nggak dibuat belajar. Itu aja sih, gampang. Jadi Itu ya. Kak, yang pilihan C ini win-win solution karena di rumah sakit itu ada saudara kita yang menunggu ibu split ya Ya, Kak. Makanya ya. kita bisa fokus Anggapannya ke seperti itu. sekolah. Anggapannya seperti itu. Oh, iya iya. Ya sih Kak, karena yang nelpon kan juga saudara itu yang nelpon. Ya, Masih itulah pengecohnya di situ. Nah, kalau kamu baca baik-baik lagi soalnya kan dapat nih. Lah, siapa itu? Aduh. Iya itu. Ada udah kuah. kalau Waduh, coba di-mute dulu. Punya abang lah. Oke, aku stop share ya. Oke, aku share soalnya di kolom komen aja ya, teman-teman silahkan jawab ya. Jadi yang dapat D hati-hati ya. Tadi itu yang jawab D poinnya hanya 2. Berarti teman-teman apa harus belajar lagi. Aku akan kasih tahu soalnya kalau aku share soal ini soal manajerial semua yang aku share. Silahkan teman-teman jawab ya soal nomor 2 ini. Iya. Oke. Wah, nggak bisa nih lebih dari 1000 karakter. tapi soskul sama wawancara juga nanti kan Kak. Apa itu? Soal Soalnya. soskul. Gini Ya. aja. Nanti aku kasih link soalnya. Kalian bisa kerjakan deh. Aku udah buat soalnya di Quizzes. Jadi kalian lihatlah pengerjaan kalian. Kira-kira dapat berapa nilainya kan? Lebih enak gitu kan nanti. Oke lah, nomor 2. Silakan dikerjakan ya. Kelihatan soalnya? Udah. Kelihatan? Oke, aman ya? Aman, Kak. Oke, silakan dibaca. Ini soal manajerial. Saya belum kasih tahu aspeknya, tapi kalian jawab aja. Yuk, kira-kira jawab apa? C, oke, C. Yang lainnya? Wah, sekarang sudah lebih hati-hati ya kalian. Mantap. Oke, berdua ini tidak terlalu sulit ya, karena aspeknya adalah integritas. Oke, langsung kita bahas aja. Anda adalah wali kelas 11A di sebuah sekolah SMK. Suatu hari Anda mendapat laporan bahwa beberapa siswa di kelas 11A secara tidak sengaja memecahkan lemari piala sekolah berisikan piala berharga. Meskipun kejadian ini tidak disengaja, kerusakan yang ditimbulkan cukup besar dan mencakup beberapa piala yang memiliki nilai sejarah dan prestasi. Sebagai wali kelas, oke, ini ya diperhatikan posisi Anda adalah sebagai wali kelas. Oke, kemudian harus memutuskan bagaimana mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang adil, mendidik, serta memperbaiki hubungan antar siswa dan sekolah.
Anda perlu mempertimbangkan tindakan yang dapat membantu siswa belajar dari kejadian ini. Mengajarkan mereka tanggung jawab, memperbaiki kerusakan terjadi. Sebagai wali kelas, bagaimana Anda menangani kejadian ini untuk memastikan bahwa siswa belajar dari kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi dengan cara yang konstruktif. Oke, A, memberikan hukuman berupa lari. Ini jangan dipilih karena terlalu ekstrim. Langsung eliminasi. B, menyuruh mereka menghadap kepala sekolah dan minta maaf. Ini tidak solutif karena Anda sebagai wali kelas seperti melepas tanggung jawab. C, menyerahkan hukuman kepada guru BP dan meminta mereka bertanggung jawab menangani kerusakan. Nah, ini sangat berhubungan dengan soal karena kita memberikan hukuman tapi ditangani oleh guru BP atau guru BK ya. Berarti guru BK ya. Minta mereka bertanggung jawab menangani kerusakan. Jadi menyambung dengan soal yang D, menyalahkan jangan dipilih. Gampang ya? Oke, kita coba ke nomor 3. Oke, silahkan dikerjakan nomor 3. Kelihatan ya? Easy ya. Nomor 3 coba. Soalnya easy enggak? Agak-agaknya kayak easy juga ini nomor 3 ini. Tapi enggak tahu ya. Coba jawab. Oh, kurang ke bawah. Sorry. Lagi? Sudah? Ke bawah. B, D, B. Posisi Anda adalah seorang sekretaris di perusahaan BUMN. Ini kayak tadi nih soalnya, kayak yang tadi diminta untuk menemani rapat. Kira-kira apa pilihan Anda? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? A, B, C, atau D? Pada jawab B, ada yang jawab C, Yang B. B, ada yang jawab D ya juga ya. B, 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 C. Oke. 3B, oke. C. Oke. Ah, kira-kira yang mana? Kita bahas ya. Anda adalah seorang sekretaris di sebuah perusahaan BUMN. Suatu hari Anda mengerjakan sejumlah tugas yang menumpuk di kantor dan merasa bahwa pekerjaan tersebut cukup penting untuk segera dilaksanakan. Namun di tengah kesibukan Anda, atasan Anda meminta ditemani menghadiri rapat yang harus dihadiri, rapat penting yang harus dihadiri. Anda dihadapkan pada dilema antara menyelesaikan pekerjaan atau memenuhi perintah atasan yang membutuhkan kehadiran Anda dalam rapat. Bagaimana Anda mengelola situasi ini agar tetap memenuhi tanggung jawab profesional? Kira-kira yang mana? Kalau melimpahkan pekerjaan pada karyawan lain itu salah. Kemudian menunda pekerjaan saya dalam menemani atasan untuk rapat penting bisa. C, minta maaf kepada atasan untuk merekomendasikan bawahan lain untuk dapat. Ini artinya kan secara halus dia menolak. Yang D, membawa pekerjaan saya agar bisa mengerjakan sambil menemani atasan. Yang D ini bagus, tapi jangan dipilih. Kenapa? Karena kamu bukan Iron Man, sehingga tidak bisa multitasking ya guys ya. Itu tidak masuk akal. Jadi nggak boleh dipilih. A, D, eliminasi. B dan C. Oke, yang mana? Kalau berdasarkan aspek integritas, jawaban yang paling benar adalah apa teman-teman? B. Ya, benar ya, B B. ya. B. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada tugas dari atasan harus diterima dan dilaksanakan. Dan di sini juga apa ya, tidak ada urgensi wajib harus diselesaikan detik ini juga gitu kan, tidak ada. Sini kan hanya alasannya pekerjaan tersebut cukup penting untuk segera diselesaikan. Segera itu kan belum tahu waktunya kapan. Tapi kan di sini di B ini ada sorry. Oh, enggak.
Benar-benar. Yang B itu menunda pekerjaan saya dan menemani atasan untuk rapat. Karena di sini ada penekanan lagi, eh, membutuhkan kehadiran Anda dalam rapat. Permintaan atasan yang membutuhkan kehadiran Anda dalam posisi sebagai. Oke, udah gampang ya. Kalau Kalau yang masih misal pekerjaannya harus diselesaikan, Kak, kalau pekerjaan yang menumpuk itu harus segera diselesaikan, bukan merasa lagi atau cuma pendapat gitu. Kayak sama-sama penting gitu, nah, Kak. Nah, ya itu. Nah, Kalau bisa gimana? cari yang win-win kayak tadi, yang harus ada dua hal yang bisa dilaksanakan secara bersama. Gitu. Kalau ndak ada kayak gini kan pilihan nih. Ini kan pilihan. Sebenarnya C ini bagus nih. B dan C ini antara poin 3 dan 4 ini. Jadi sebenarnya tinggal pilihan aja. Tapi kalau menurut saya yang B, karena kalau ada tugas perintah atasan itu harus dikerjakan. Menunjukkan loyalitas. Gitu. Kalau ini kan yang C ini meminta maaf, Kalau itu yang kan C menolak ya, menolak perintah atasan gitu nggak boleh. Gitu ya. Oke, kita ke apa itu? Kalau dilakukan semuanya bukannya nggak maksimal. Bukan, maksud saya itu dua hal dilakukan bersamaan, tetapi satu harus diprioritas gitu. Misalnya ini harusnya nih ada nih tambahannya nih, menunda pekerjaan saya dan segera menemani atasan untuk rapat penting. Dia kan menunda sementara nih. Kalau yang C ini istilahnya menolak nih, menolak perintah atasan itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kita harus lebih melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dan arahan atasan. Coba aja kamu nanti kalau udah jadi P3K, kamu menolak perintah kepala sekolah. Berani kamu? Nggak mungkin berani kamu. Kalau kamu tolak, pasti nanti konflik. Pasti. Coba nomor 4 diselesaikan, teman-teman. Gampang nomor 4 itu. Wow. Oh iya, benar. D, D. Hati-hati, terjebak. Dibaca lagi soalnya baik-baik. Jangan sampai salah. Jangan. Oke. Oke, soal ini adalah manajerial dengan aspek pengambilan keputusan. Kita bahas ya. Ya, Pada kan suatu M4. pagi, ya, kenapa? Maaf. Ya, nggak apa-apa. Pada suatu pagi, Anda sedang berlari menyusuri jalan raya. Di tengah perjalanan, Anda melihat seorang bapak-bapak parubaya yang tampak kebingungan dan terlihat sedang kesulitan. Dia tampaknya mengalami gangguan jiwa dan sedang diusir dari depan sebuah toko oleh pemilik toko mengatakan bahwa toko akan segera buka dan orang dengan gangguan jiwa tersebut tidak diinginkan berada di area toko pada saat itu. Anda merasa prihatin terhadap kondisi Bapak itu, namun juga ingin memastikan bahwa situasi ini ditangani dengan bijak sesuai dengan sosial serta hukum. Oke. Kalau ada kata hukum tuh integritas gitu ya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan dalam situasi ini? Tapi ini aspeknya pengambilan keputusan ya. A. Meminta pemilik toko untuk bertindak sopan. Kalau ini boleh, ini positif. B. Menangkap orang dengan gangguan jiwa tersebut. Tidak boleh ya, ini negatif. C. Melaporkan pemilik toko ke pihak berwajib. Ini boleh. D. Melaporkan orang dengan gangguan jiwa ke pihak berwajib. Jadi intinya kita melaporkan orang yang diusir tadi.
Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Ini nih sama-sama melaporkan tapi beda konteks nih, hati-hati. Ada yang jawab D tadi, hati-hati. D itu poinnya 2, teman-teman. Langsung aja saya buka. Jadi jawaban yang paling bagus antara A atau C. Coba ditelaah lagi antara A atau C mana yang lebih bagus. Kalau kamu jawab D salah loh ya, poinnya 2. Karena eh, kamu melaporkan orang itu, ini udah orang gila, mau mau dilaporkan mau diapain gitu. Yang pihak berwajibnya itu kayak dinas sosial gitu loh, Kak. Ah, Mikirnya. kamu terlalu mengandai-andai. Di sini pihak berwajib pastinya itu semisal polisi. Nggak, kalau dinas sosial di situ dinas sosial. Ketulisnya begitu. Ini mengeces saja itu. Ayo. Kalau soal itu, jawabannya B, karena kan orang gila itu udah ada yang ngurus katanya, ada apa namanya, ada Kenapa? lembaga Jawabannya yang B. ngurus tentang orang. Iya, Oke. di soal mana gitu. Oke, aku bahas ya. Aku bahas dari yang poin paling rendah ke poin yang paling tinggi. Oke, poin paling rendah atau poin 1 itu jawabannya di B malah. B, kenapa poinnya 1? Menangkap orang dengan gangguan jiwa adalah pilihan yang salah karena tindakan ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan justru memperburuk kondisi orang tersebut. Orang dengan gangguan jiwa perlu perlakuan yang sesuai dengan keadaannya, bukan ditahan atau dihukum. Tidak ada juga pasalnya kan? Oke, poin 2 itu jatuh di D. Melaporkan orang dengan gangguan jiwa ke, sorry, yang tadi menangkap ya, sorry, yang B tadi maksudnya menangkap. Yang D melaporkan itu ke pihak berwajib diperlukan jika orang tersebut membahayakan. Tapi di sini adakah indikasi dia membahayakan, teman-teman? Tidak ada ya. Dia cuma terlihat bingung, ya kan? Berarti D poinnya 2. Poin ketiga adalah jawaban C, melaporkan pemilik toko ke pihak berwajib. Kenapa poinnya 3? Karena dalam situasi tertentu, jika pelanggaran hukum terjadi, maka perlu dipertimbangkan dengan bijak. Sebaiknya diutamakan komunikasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah secara damai dan humanis. Poin 4, karena meminta pemilik toko untuk bertindak sopan, menghargai hak orang tersebut adalah pilihan yang tepat. Ini soalnya lebih ke soft school ya, Iya, Kak. harusnya ya. Iya. Menunjukkan sikap empati. Oh iya, ini lebih ke soft school. Oke, kalau dari saya ya, saya simpulkan, kalau ketemu soal kayak gini, ini lebih ke soft school. Jadi Iya. jawaban teman-teman sebenarnya nggak salah, cuma saya aja yang salah taruh posisi soalnya. Tapi ini lebih ke soft school ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar kalau soft school itu yang A. Karena kita menunjukkan apa empati. Iya, Oke, kita next aja ya, Mas soal Aldi, nomor boleh 5. Kak? Ya, boleh. Silakan. Bagaimana kita merubah mindset misalkan ya. Saya kan pernah nemu soal ini, yaitu jawabannya D. Tapi sebenarnya hati saya itu lebih condong ke A. Tapi karena udah pernah ada KJ yang D, jadi kayak apa ya? Jadi tidak ngikutin yang kita tahu teori yang sebenarnya gitu. Karena ada 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 yang pernah jawab atau ada yang pernah mengeluarkan bahwa ini KJ-nya adalah D gitu. Jadi ketika kita menemukan soal yang sama, itu kita kembali ke distract dengan jawaban sesuai saja yang pernah kita temui gitu. Itu gimana cara merubahnya? Karena saya masih terkejut. Ya, sebenarnya kalau dari aku sih, Mbak Rista, kita kembali kuatkan konsep. Aku kan selalu bilang ke teman-teman, kamu try out itu boleh, tapi kalau konsepnya belum kuat, nah pasti kamu akan bingung. Karena setiap try out itu ada POV-nya tersendiri. Dan pembuat try out itu wajib menaruh aspek soal. Maksudnya begini, maksudnya aspek kompetensinya ya. Misalnya dia soal manajerial. Kasih tahu lah bahwa itu soal manajerial. Jangan blank atau dikosongkan, nggak bisa begitu. Kita disuruh nebak, nggak boleh gitu. Itu cara belajar yang salah. Itu sudah aku refleksi dari belajarku yang tahun lalu tuh seperti itu. Salah.
Jadi kuatin konsep aja. Intinya gini, kan tadi aku udah buatkan tips trik ya. Nanti aku kasih deh materinya. Aku perbaiki dulu tipe-tipenya, nanti aku share ke grup, nggak apa-apa. Teman-teman boleh belajar semua. Nanti dibaca-baca aja, diingat-ingat. Kalau ada yang bingung, boleh PC, boleh tanya ya. Oke, nomor 5, gimana? Jangan diingat-ingat kunci jawabannya. Lebih baik tuh kita analisa sendiri sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Kalau saya gitu. Refleksi di tahun ini seperti itu. Karena kan banyak kita tryout kan pasti kita kayak menghafal gitu kan. Oh, udah pernah tryout nih, jawabannya B nih. Ternyata setelah kita selami soalnya kita baca kembali sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, oh salah ternyata. Ya udahlah, kita legowo gitu ya. Gitu kalau menurut saya gitu. Oke, nomor 5 ya. Zainal adalah anggota tim IT di sebuah perusahaan ternama. Ia baru menyelesaikan tugas memperbaiki sistem di cabang perusahaan yang jauh dari kantor pusat. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Zainal kembali ke kantor melanjutkan pekerjaan lainnya yang sudah menunggu. Namun di tengah perjalanan, seorang warga menghampirinya dan meminta bantuan untuk memperbaiki komputer anaknya yang rusak. Warga tersebut mengatakan bahwa anaknya membutuhkan komputer itu segera. Tugas sekolah. Zainal menghadapi dilema. Ia ingin membantu tetapi memiliki tanggung jawab untuk segera kembali kantor dan menyelesaikan pekerjaan yang besar. Dalam situasi ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh si Zainal? Kira-kira jawabannya mana? Eh, Aspek dari soal ini adalah manajerial, temanya itu pelayanan publik. Kira-kira jawabannya mana? Oke, teman-teman, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Oke ya, nggak apa-apa Kak Yanti, nanti tak coba kirim link quiznya ya. Udah. Suaranya kurang gede. Suara saya kayak yang jauh maksudnya. Aduh, bentar. Setting mikrofon dulu. Oke, gimana? Udah gede suara saya? Masih? Halo, halo. Aman ya? Oke, dipercepat pembahasannya. Ya, tadi sampai mana tadi? Oke, jawabannya itu yang mana kira-kira? Ada yang pilih B, ada yang pilih oh mbaknya ya. B atau A ya. Oke, jawaban yang paling benar adalah A. Bukan B ya. Di mute dulu. Oke, kenapa jawabannya A? Dikarenakan alasannya adalah bertanya terlebih dahulu tentang masalah yang dihadapi adalah pilihan yang paling bijak dan profesional. Dengan bertanya, Zainal menilai apakah masalah tersebut cukup sederhana untuk diatasi dengan cepat atau memerlukan penanganan yang lebih kompleks. Pendekatan ini memungkinkan si Zainal menentukan apa ia bisa membantu tanpa mengganggu tugasnya atau lebih baik mengalihkan masalah tersebut ke pihak yang lebih berkompeten. Kalau yang D, poinnya 2. Membawa laptop tersebut untuk diperbaiki di kantor adalah pilihan yang tidak tepat. Seharusnya Zainal lebih fokus pada tugas utama di kantor pusat. Tidak membawa masalah ini keluar konteks pekerjaan profesionalnya. Itu ya. Ya. Hati-hati dengan soal yang kayak gini, kelihatannya gampang tapi menjebak juga. Oke, gimana? Mau langsung ini aja, saya share link quiznya. Ini ya, aku sudah kasih tips triknya tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, bisa dipakai belajar. Nanti silahkan diterapkan di pengerjaan soalnya. Aku kasih pengerjaan soalnya kuisnya secara langsung, jadi teman-teman bisa langsung kerjakan dan kita lihat nilainya berapa ya. Karena dia pakai quizzes, poin tertinggi itu 4, nanti kalau salah itu 0. Tapi sebenarnya ada poinnya.
Jadi teman-teman bisa pakai belajar ya. Oke lah, mungkin Ada Zoom-nya biaya, Mas? ya, kenapa? Ada biayanya? Nggak ada, gratis, aman. Oke ya, Kak, mungkin jadi ada lagi soal yang mau yang tanya? tadi, Gimana? yang tadi mau dibahas lagi, yang kakak tanya pembahasan yang soal Oh iya, dari. boleh. Sebelum aku Nah, akhiri. kalau di sini pembahasannya itu karena gaji lembur itu termasuk hak kita, Kak, hak yang besar. Dan Terus? jadi gitu, karena itu hak kita, langkah yang bagus itu ya kita kita kalau komplain tuh katanya kurang profesional malah. Kalau di sini pembahasannya, Kak. Kalau komplain kurang profesional. Iya, Gimana menurut karena kamu? Kalau menurutmu sendiri gimana? mana ya? Kita hak Karena udah saya lihat kuncinya sama pembahasan, Kak. Jadi bingung kan? bingung. Oh ya tadi bingung karena kuncinya itu C, gitu. Meminta hak saya untuk dipenuhi gitu ya. Tapi coba dibaca lagi deh soal. Mereka tidak memberikan gaji lembur padahal kamu sangat berharap. Di sini kan tidak ada keterangan kalau kita itu ada lembur. Soalnya ini agak ambigu sebenarnya. Di sini kan dia gaji dan THR, tapi kan tidak ada menyinggung lembur loh di sini. Yang bahaya soal kayak gini nih teman-teman. Tapi kalau secara konsep yang paling benar tuh kita komplain dulu. Istilahnya kita komplain di sini artinya mengklarifikasi, mengajukan pertanyaan kembali, apakah gaji itu memang belum ditambahkan atau memang kita nggak dapat gitu ya. Itu kan Biasanya komplain. kalau slip gaji itu mungkin langsung ditambahkan dengan uang lembur gitu nggak sih, Kak? Ya, Biasanya harusnya. makanya dia bilang ke sini pas nerima gaji, nah ternyata uang lembur nggak dibayar gitu. Makanya Ya, tapi kan di nggak sini disebut. ya benar-benar. Tapi kan di sini kan kamu baru saja mendapatkan bagian, tapi saat diperiksa jumlahnya kurang. Mereka tidak memberikan gaji lembur, padahal kamu sangat mengharapkan gaji lembur sebagai tambahan. Bisa sih kalau jawabannya C bisa. Cuma intinya A dan C ini 3 dan 4 lah ya. Mungkin Iya, nanti Kak, kalau gimana? yang A poinnya 3, yang C 4 kalau dari ini. Gak apa-apa sih. Mungkin kita memahami soal ini harus lebih ini lagi ya. Sebenarnya apa ya? Kalau soal kayak gini nggak muncul sih kalau di tes sesungguhnya karena apa ya? Jadi kan agak gamblang jawabannya sebenarnya. Dia lebih analisa lagi kalau soal yang sesungguhnya. Saya bisa kasih FR ke kalian tuh gini. Soal yang di tes itu nggak terlalu panjang, tapi jawabannya itu membutuhkan analisa. Artinya harus dibaca pelan-pelan soalnya. Ini semua lulusan PPG kan yang join di grup ini, join di Zoom ini. Fokus aja ke Mansoswa ya teman-teman ya. Teknis Iya. dikerjakan setelahnya. Pokoknya fokus Mansoswa. Gitu ya. Oke lah teman-teman, mungkin cuman ini aja yang bisa aku bagikan. Selanjutnya teman-teman bisa belajar mandiri. Nanti materi langsung aku share, video akan ditaruh di YouTube ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Silakan menunggu untuk link quiznya di grup WhatsApp ya. Oke, sampai ketemu Boleh. lagi. Apa? Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, Boleh. sampai Terima ketemu. kasih Ya, Kak. nanti YouTube-nya di-share di grup ya, link YouTube-nya sama ininya, dan soalnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Mohon maaf atas keterlambatan dan kekurangannya.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima Kak. kasih, Kak. Oke, Kasih, sama-sama. Kak.